Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jamalia Nisa. Saya akan menjelaskan tentang komunikasi terapeutik para pasien dewasa. Komunikasi penuaan normal. Komunikasi yang efektif dengan lansia dewasa membutuhkan pemahaman menyeluruh tentang perubahan terkait kesehatan normal yang terkait dengan penuaan. Penuaan adalah proses fisiologis normal disertai dengan perubahan penampilan dan tingkat energi, perubahan degeneratif pada organ dan jaringan, sistem kekebalan yang lebih lemah, kehilangan sensorik, dan penurunan kapasitas fungsional yang berkaitan dengan mobilitas. Carter dan Gonzalez pada tahun 2009 mendefinisikan penuaan yang berhasil sebagai kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel terhadap perubahan yang berkaitan dengan usia tanpa melepaskan komponen sentral dari definisi diri. Strategi penilaian dengan klien dewasa yang tua. Perawat harus lebih responsif ketika membangun lingkungan yang nyaman sebelum melakukan wawancara. Jika tidak, akan sulit bagi klien untuk mendiskusikan masalah emosional yang terkait dengan proses penuaan atau penyakit fisik mereka. Masalah sensitif seperti kesepian, pelecehan dan penelantaran, beban pengasuh, ketakutan tentang kematian atau kelemahan, kehilangan ingatan, inkontinensia, penyalahgunaan alkohol, dan disfungsi seksual hanya akan dibahas dalam hubungan terpercaya. Komunikasi terapeutik dengan pasien gangguan fisik. Yang pertama, pendengaran. Kehilangan pendengaran yang terkait dengan penuaan normal dimulai setelah usia 50 tahun dan disebabkan oleh hilangnya sel-sel rambut yang tidak tergantikan di organ korti di telinga bagian dalam. Orang dewasa yang lebih tua memiliki kesulitan khusus dalam membedakan suara dengan kebisingan latar belakang dan dalam memahami ucapan yang bergerak cepat. Masalah pendengaran dapat mengurangi kemampuan orang yang lebih tua untuk berinteraksi dengan orang lain. Strategi adaptif untuk pasien yang kehilangan pendengaran. Sebut orang tersebut dengan namanya sebelum memulai berbicara. Jika orang tersebut memiliki telinga yang lebih baik, duduk atau berdiri di samping dengan telinga yang lebih berfungsi. Bicaralah dengan pelan dan jelas. Jika suara Anda bernada tinggi, kecilkan. Jika orang dewasa yang lebih tua tidak memahami kata-kata tertentu, ulangi kata-kata tersebut. Bantu lansia menyesuaikan alat bantu dengar. Menjaga kebisingan seminimal mungkin. Mintalah umpan balik untuk memantau seberapa banyak dan apa yang didengar orang tersebut. Yang kedua, penglihatan. Penglihatan normal biasanya penurunan seiring bertambahnya usia seseorang. Warna menjadi redup dan gambar menjadi kurang jelas. Bahkan dengan lensa korektif, pengaburan tetap terjadi dan kata-kata lebih sulit dibaca dalam pencahayaan lembut. Dengan pencahayaan lebih cerah dan cetakan yang lebih besar dapat membantu. Kehilangan penglihatan dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Strategi adaptif untuk pasien yang kehilangan penglihatan. Jika kacamata dipakai, pastikan bersih dan berada pada tempatnya. Berdiri di depan klien, jelaskan secara lisan semua informasi tertulis. Berikan waktu bagi klien untuk mengajukan pertanyaan. Berikan pencahayaan yang terang tanpa silau. Saat menggunakan bahan tertulis, pertimbangkan font atau ukuran huruf agar mudah dibaca. Gunakan huruf besar dan kecil daripada semua huruf kapital. Gunakan kertas padat dengan tulisan yang sangat kontras dan banyak spasi. Selanjutnya, dukungan dalam hubungan antara perawat dengan klien. Dukungan komunikasi psikososial. Setiap orang punya cerita untuk diceritakan. Penggunaan cerita pendek untuk membingkai percakapan sebagai pengalaman berbagi mengingatkan klien bahwa mereka memiliki identitas sosial yang berharga yang melampaui deskripsi kesehatan mereka. Setiap kali orang dewasa yang lebih tua menceritakan kisah mereka ingat ketika mereka melihat diri mereka sendiri sebagai anggota masyarakat yang berharga dan produktif dan bahwa seseorang peduli untuk mendengarkan. Perawat dapat mengajarkan dan memodelkan strategi komunikasi ini dengan asisten perawat. Selanjutnya, dukungan sosial dan spiritual. Isolasi sosial membahayakan kesehatan dan kesejahteraan orang dewasa yang lebih tua.
tetap terlibat dengan kehidupan sejauh mungkin dan merangsang pikiran adalah dua strategi penting yang dapat digunakan oleh lansia yang sehat setiap hari untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan saat mereka beranjak dewasa. Selanjutnya, dukungan lingkungan. Mempertahankan kemandirian selama mungkin dengan kualitas hidup yang baik harus menjadi tujuan orang dewasa yang lebih tua. Kemandirian adalah sesuatu yang kebanyakan orang anggap remeh sebagai orang dewasa yang lebih muda, tetapi ini menjadi masalah yang signifikan bagi orang dewasa yang lebih tua dan pengasuh mereka. Corey mencatat, seiring bertambahnya usia, kita harus menyesuaikan diri dengan fokus kontrol eksternal yang semakin meningkat ketika dihadapkan pada kerugian yang hanya sedikit kita kendalikan. Selanjutnya, dukungan keamanan. Meskipun selalu ada keseimbangan yang rumit antara kebutuhan klien dan batasan atau dukungan yang diperlukan untuk keselamatan, biasanya setidaknya beberapa area dapat dinegosiasikan, seperti mengizinkan pilihan pribadi yang lebih tua tentang waktu tidur mereka dengan alasan menghormati pilihan dalam pemilihan makanan, menyediakan peninggi kursi yang membantu orang tua mengangkat diri dari posisi duduk ke berdiri, termasuk klien lansia dalam pengambilan keputusan tentang perawatan kesehatan dan memberi mereka informasi yang mereka butuhkan untuk membuat pilihan yang bertanggung jawab. Dukungan advokasi. Perawat memainkan layanan penting dalam menjelaskan pengobatan kepada klien dan keluarga dan membantu mereka menyusun pertanyaan untuk dokter dan perawat rumah sakit. Perawat mengambil peran advokat dengan orang dewasa yang lebih tua seputar masalah-masalah berikut. Yang pertama, rujukan dan perawatan di rumah. Yang kedua, hak untuk menolak pengobatan dan perawatan. Yang ketiga, persetujuan berdasarkan informasi. Yang keempat, keputusan akhir hidup tentang masalah perawatan dan dukungan hidup. Yang kelima, penghubung antara klien dewasa dan kesehatan lainnya profesional. Yang keenam, mediator dalam masalah keluarga dan klien seputar pengobatan, tingkat perawatan, dan masalah penempatan. Yang ketujuh, penggantian pihak ketiga. Yang kedelapan, kasus dugaan pelecehan lansia. Yang kesembilan, menyeimbangkan kebutuhan orang dewasa yang lebih tua akan kebebasan dengan pelindungan yang diperlukan. Promosi kesehatan untuk orang dewasa yang tua. Modi menyatakan bahwa pendidikan kesehatan bagi pemula sangat penting bila mereka ingin menguasai kegiatan di hari tua dan menjaga kesehatannya. Berikut adalah saran pembelajaran kepada manula. Yang pertama, menjelaskan mengapa informasi ini penting kepada klien. Yang kedua, gunakan kata-kata yang familiar dan contoh dalam menyediakan informasi. Yang ketiga, gambarkan pada pengalaman dan minat klien dalam merencanakan pembelajaran. Yang keempat, buat sesi pembelajaran yang pendek untuk menghindari kelelahan klien dan cukup untuk meneruskan dukungan pembelajaran. Yang kelima, bicara perlahan, alami, dan jelas. Selanjutnya, komunikasi yang dapat dilakukan pada pasien. Yang pertama, tatap langsung klien saat berbicara. Yang kedua, panggil klien dengan nama panggilan. Yang ketiga, cobalah untuk mengidentifikasi emosi di balik kata-kata klien terhadap perilaku. Yang keempat, identifikasi dan minimalkan apapun yang ada di lingkungan yang menimbulkan kecemasan bagi klien. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh Anda saat berkomunikasi. Yang keenam, ulangi pesan sederhana secara perlahan, tenang, dan sabar. Yang ketujuh, berikan arahan yang jelas dan sederhana satu persatu. Yang kedelapan, berkomunikasi dengan sentuhan, senyuman, kehalusan, dan pengalihan lembut. Komunikasi yang tidak dapat dilakukan pada pasien. Yang pertama, jangan berdebat atau berunding dengan klien. Yang kedua, jika perhatian hilang, biarkan klien beristirahat beberapa menit sebelum mencoba untuk mendapatkan kembali perhatiannya. Yang ketiga, jangan fokus pada perilaku yang sulit. Cari kecemasan yang mendasari pada pengalihan. Yang keempat, hindari penahanan tangan jika memungkinkan.
Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.